bikin edaran, kalau ada rapat Pemda 30 menit sebelum waktu sholat sudah tutup rapat. Ya. Tidak usah lagi itu, Allahu Akbar, kita berhenti dulu. Begitu selesai lanjut. Kalau ada yang begitu kepala dinas saya dengar, hari itu demi Allah saya berhentikan jadi kepala dinas. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Git. Telah kita saksikan tadi ya, demikianlah penjelasan pernyataan dari Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Anwar Hafidz menyatakan kalau 30 menit sebelum waktu sholat, ya ini zuhur ya, soalnya orang bekerja di kantor itu kan zuhur. Nah ini yang namanya rapat dan segala kegiatan itu diberhentikan. Kemudian mengajak untuk sholat bareng-bareng atau sholat berjemaah. Dan program ini berjalan, yang artinya kalau kita lihat di beberapa platform itu kelihatan gitu ya, sholat berjamaah yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemda Sulawesi Tengah. Nah ini kalau dilihat konsep dari Anwar Hafidz ini atau programnya ini itu berjalan dengan bagus. Artinya ya sesuai dengan apa yang dimaui oleh gubernurnya. Yang akhirnya ini menjadikan sholat berjamaah ya, kemudian tertib lah seperti itu. Dan Anwar Hafidz juga menyatakan bahwa hari ini orang itu menjalankan pekerjaan itu secara rasional gitu, dengan pemikirannya tidak ada lagi perintah dari atasan ke bawahan itu yang sifatnya tidak mempertimbangkan hal yang rasional. Nah di sini hal yang Pak Git akan bahas tuh permasalahannya di sini. Iman ya atau ketakwaan seseorang itu menurut Pak Git nggak bisa dipaksakan seperti ini. Jadi Pak Git memandang dari sudut perspektif yang berbeda. Yang artinya tadi ya, atau ketakwaan seseorang atau kepatuhan seseorang kepada agama itu tidak dipaksakan. Itu secara logika, secara rasionalnya gitu. Tiap orang itu mempunyai tingkat iman yang berbeda. Hingga pada saatnya beliau ini mengatakan kalau sholat berhenti terus mengajak rapat berhenti kemudian mengajak sholat bareng-bareng gitu ya, sholat berjamaah. Ini sukses memang. Tapi kepatuhan ini itu bukan berdasarkan kesadaran dari para bawahannya. Ini bukan kesadaran dari bawahannya tapi ada sifat pemaksaan dalam hal ini. Nah ini berbeda dengan pernyataannya Anwar sendiri yang menyatakan kalau hari ini orang sudah berpikir secara rasional. Nah, kalau kita berpikir secara rasional artinya kita boleh menganjurkan gitu ya. Menganjurkan A, B, C, D dengan dalil apapun silahkan, itu nama sifatnya anjuran. Tapi soal orang melaksanakan atau tidak itu bukan haknya dia. Jadi soal keimanan ini itu kan yang menentukan nanti Tuhan gitu. Katakanlah ini berjalan dengan sukses gitu. Tapi kan ini jadi mentalnya beda teman-teman. Mental yang terjadi atas kepatuhan ini itu bukan adalah mental iman, tapi mental buruh ya. Karena dia dipaksa kalau sampai tidak melakukan hal ini, you dipecat gitu. Yang artinya kalau kita bicara waktu zuhur ya, waktu zuhur itu kan habis azan zuhur hingga menjelang asar ya. Bukan pas asarnya ya, tapi menjelang asar itu sudah selesai waktu zuhur itu. Ini kan masih panjang gitu loh. Karena pada konsep dasarnya bekerja ini pun adalah ibadah. Bukan sekedar sholat tadi aja yang ibadah. Nah, bekerja ini atau rapat yang sifatnya mengurusi rakyat gitu ya, kemakmuran rakyat dan segala hal yang bersifat hubungannya dengan warga negara
ini itu sudah termasuk ibadah. Rapat kerja itu sebetulnya adalah ibadah gitu loh. Cuman bentuknya memang bukan ibadah ritual. Ini adalah ibadah sosial. Kalau memang dilakukan dengan tulus, pekerjaan rapat tadi ya, dengan tujuan benar-benar atas kemakmuran rakyat, nah ini tuh sebetulnya adalah ibadah yang akhirnya mental yang tercipta oleh para ASN ini, kalau menurut Pak Git, ini bukan mentalnya iman gitu, tapi mental buruh. Ya artinya lu kalau nggak diginiin, lu nggak jalan, lu mesti gua paksa. Kan seperti itu bahasa kasarnya. Beda kalau ini sifatnya adalah anjuran gitu ya. Nah itu beda gitu kalau dianjurkan. Sholat itu nanti melakukan ibadah atau rapat gitu. Nah itu beda gitu ya. Pemberhentian kerja itu dianjurkan saja, tapi tidak melakukan ancaman. Ini kan sudah mengancam. Kalau ada kepala dinas yang tidak melakukan hal ini, hari itu juga saya berhentikan. Ini juga sebetulnya bukan hanya terjadi di Sulawesi Tengah gitu. Ini kalau Pak Igit lihat ya di berbagai provinsi itu ada, tapi tidak semua juga gitu ya. Kalau provinsi seperti yang mayoritas non-muslim seperti Bali ya jelas tidak seperti ini. Yang Pak Agit sayangkan di sini adalah banyak manusia yang sifatnya pemaksaan tadi ya. Manusia itu begitu mengetahui baru dalil-dalil dan dalil ini, terus mereka merasa menjadi Tuhan. Jadi mereka merasa mewakili Tuhan di dunia ini. Oke teman-teman, menurut Pak Agit, kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah boleh kalau itu sifatnya anjurannya. Ini lebih indah kalau sifatnya anjuran, disampaikan secara indah juga, it's okay gitu loh, nggak ada masalah. Tapi kalau ada sifatnya, ada ancaman situ yang artinya ada di bawah tekanan, ini yang berbahaya. Berbahaya bagi si yang menjalankan ibadah ritual tadi. Yang akhirnya mereka kan jelas dengan sifat paksaan, ada ancaman. Nah ini menjalankan ritual tadi itu karena ada ancaman tadi, bukan karena anjuran. Ya, karena sifatnya itu bukan anjuran ya, sifatnya benar-benar paksaan. Ya teman-teman bisa lihat ceramahnya sendiri dan bisa hipotesa sendiri. Kan dalam hipotesa ini Pak Git mengambil ini adalah sebuah tekanan gitu loh, karena beliau merasa di situ adalah istilahnya pimpinan tertinggi di Sulawesi Tengah. Nah, terus seperti itu. Yang kedua ya, kalau dilakukan secara ini, memang itu akan berjalan secara baik gitu ya. Karena ada sifat paksaan tadi yang akhirnya membentuk mental tadi itu bukan mental iman, tapi mental buruh. Kalau tidak dipaksa, tidak ada hukuman, ini tidak berjalan. Apalagi ini sifatnya hubungan antar manusia dengan Tuhan, bukan dengan lembaga pekerjaan. Atau di sini adalah lembaga daerah ya. Ini menurut Pak Agit ya menyalahi apa istilahnya konsep logika yang Anwar buat sendiri. Yang Anwar itu menyatakan hari ini orang itu berpikiran dengan logika. Kalau ada atasan yang memberikan perintah tidak berdasarkan rasio logika tadi, nah ini nggak benar, itu menurut beliau gitu loh. Nah, beliau sendiri menyalahi aturan ini yang artinya pemaksaan ini itu harusnya bukanlah logika. Kalau sifatnya anjuran, nah ini baru logika. Karena dalam ibadah manusia terhadap Tuhan, ritual ini, nah itu memang harusnya tidak ada unsur pemaksaan dari orang lain. Apalagi mereka sudah dewasa ya. Kalau kita lihat anjuran Nabi gitu, anak yang sebelum dewasa itu, anak yang belum dewasa itu bolehlah dipukul, tapi jangan sampai memukul daerah yang berbahaya ya. Kalau dia nggak sholat, pukul, tapi jangan sampai membuat mereka terluka atau berbahaya. Jadi sekedar istilahnya shock terapi gitu.
Dan setelah mereka dewasa, udah nggak boleh lagi. Udah nggak boleh lagi untuk mereka memaksa anaknya itu untuk sholat, udah tidak boleh lagi. Jadi dalam orang sudah dewasa itu sudah mempunyai rasio pemikiran yang berbeda-beda, yang artinya kalau kita kembalikan ke hal tadi, gubernur ini melanggar pikirannya sendiri. Baik teman-teman, pesan Pak Git, ya, tetaplah beragama dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.